Detik-detik karangan bunga Ahok untuk pernikahan Putri Anies Baswedan. Bukti Ahok telah move on, sikap kesatria sang pemimpin tanpa dendam. Tapi kalau sebagai pejabat tidak bisa, Anda harus hitam atau putih. Tidak ada abu-abu, supaya di bawah rakyat itu ngerti maunya apa. Cuma memang orang nggak suka, saya dengan emosi marah apa gitu kan. Nah terus sekarang saya sudah mulai mengerti. Makanya sekarang saya ngapain marah lagi lah. Saya udah belajar juga. Ahok sendiri ya Allah menjadi korban ya. Kita senang di atas penderitaan orang lain. Tolonglah jangan terus dijadikan alat politik. Menurut saya umat Islam terutama harus menata diri. Kalau ingin berkuasa, berpolitiklah secara baik. Memang benar kata orang, sampah mau ditaruh dimanapun, dia tetap akan menjadi sampah. Begitu juga dengan berlian, mau ditempatkan dimanapun, ya dia tetap akan menjadi berlian. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau yang akrab disapa Ahok mengirimkan karangan bunga ucapan selamat untuk Mutiara Anissa Baswedan dan Ali Saleh Al-Huraibi yang melangsungkan pernikahan. Mutiara Anissa adalah putri Gubernur DKI Anies. Pernikahan dilangsungkan di depan gedung Hall Bentar, Putri Duyung Ancol, Jakarta Utara, Jumat 29 Juli. Terlihat karangan bunga dari Ahok, Komisaris Utama PT Pertamina itu juga ada di sana. Tak hanya Ahok, ucapan karangan bunga juga datang dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Wagub DKI Ahmad Riza Patria, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Diketahui bahwa Ahok merupakan rival Anies ketika pemilihan Gubernur DKI pada 2017 silam. Kala itu, Ahok berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat, sedangkan Anies berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno. Prosesi akad pernikahan pasangan Mutiara Anissa Baswedan dan Ali Saleh Al-Huraibi berjalan lancar, khusyuk, dan hikmat dengan menggunakan adat Jawa yang berlangsung di Putri Duyung Resort Ancol. Saat akan mulai akad nikah, tampak mempelai pria mengenakan jas warna putih yang didampingi oleh ayahnya dan Anies. Sementara itu, mempelai wanita mengenakan kebaya berwarna putih dan kain batik berada di ruangan lain ditemani oleh ibundanya, Ferry Farhati, dan ibunda Ali Al-Huraibi. Ucapan selamat pada Putri Anies Baswedan dari Ahok tersebut adalah sebagai bukti bahwa Ahok sudah tak mempunyai dendam lagi pada Anies. Ahok juga telah memaafkan pilkada terburuk sepanjang sejarah RI tersebut. Ia juga telah menerima kekalahannya dari awal. Meskipun begitu, Ahok tidak pernah melupakan kejadian tersebut. Hal seperti itu seperti memberikan pelajaran yang berarti bagi Ahok dan seluruh masyarakat Indonesia agar bijak memilih pemimpin supaya daerah mereka tak menjadi amburadul karena salah pilih. Ahok sebenarnya tidak rugi apapun jika tak terpilih lagi sebagai gubernur. Sebenarnya Ahok malah untung berkali lipat. Siapapun sudah tahu bagaimana etos kerja Ahok, kinerjanya juga terlihat jelas. Perubahan Jakarta sangatlah terasa. Ini sebenarnya adalah investasi yang dilakukan Ahok untuk masa depan dirinya. Bisa dikatakan ini adalah contoh portofolio yang bisa menjadi nilai jual dirinya. Dengan kinerja yang luar biasa dalam membenahi Jakarta, sudah pastilah banyak perusahaan yang sedang meliriknya. Dan itu pasti dan sudah terbukti. Ahok kini menjadi komut Pertamina. Ahok juga sudah mengakui dirinya ikhlas jika kalah. Memang ikhlas tidak ikhlas harus ikhlas kalau kalah. Apabila dia tidak lagi diberikan kesempatan, dia tentu akan bekerja dengan jauh lebih baik. Aneh saja dulu masalah Jakarta begitu pelik sehingga semua menjerit. Banjir tak berkesudahan, kemacetan semakin parah, janji yang manis semasa kampanye hanyalah harapan palsu. Ingin begini, ingin begitu, janji begini, janji begitu. Tapi kebanyakan hanya pepesan kosong. Zaman Ahok banjir sudah banyak berkurang. Lihat juga Jakarta semakin dipercantik. Kalijodo yang tak berani disentuh siapapun diperbaiki oleh Ahok. Zaman Ahok disikat, diratakan, disulap jadi taman bermain yang sangat indah. Ditambah dengan ada ratusan RTH dan RPTRA yang tersebar di berbagai daerah di Jakarta. Belum lagi segudang program lain yang sudah dirasakan warga. Memang Ahok dan programnya masih ada kekurangan, tapi jauh lebih baik dari pemerintahan yang sekarang yang entah apa kinerjanya. Ahok telah menorehkan sejarah sebagai salah satu gubernur terbaik yang melakukan banyak perubahan untuk Jakarta. Jadi selamat untuk Mutiara Anissa yang telah berhasil melangsungkan pernikahannya dengan sang suami. Dan untuk Anies, semoga bisa jadi lebih baik. Bagaimana menurut Anda?
Satu benda mati yang Ahok bangun jauh lebih berguna daripada koleksi benda matinya Anies. Ditulis oleh Widodo SP dari laman siwar.com. Bukan benda matinya. Benda mati mudah difoto, mudah ditunjukkan. Karena itu politisi senang menunjukkan benda mati. Karena kelihatan. Jika melihat begitu banyak tubuh dan benda mati yang dibangun oleh Anies Baswedan, maka menurut saya dia layak diberi julukan spesialis membangun benda mati. Kami mengatakan berkali-kali sejak dulu konsentrasi pada manusia. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasil. Bangun manusia itu menjadi terdidik, wawasannya luas. Itu kalau difoto nggak ada bedanya. Punya keterampilan, difoto nggak ada bedanya. Masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 rasanya tak bisa lepas dari ingatan kita begitu saja. Tak hanya bagi warga Jakarta, yang kini 58% warganya yang ikutan nyoblos Anies Sandi kudu menanggung akibat dari pilihan mereka. Tapi juga secara nasional, Pilkada DKI Jakarta bisa dibilang kalau bukan satu-satunya sebagai salah satu pilkada terburuk sejak proses pemilihan kepala daerah secara langsung yang digelar di negeri ini. Sampai hari ini pun jelang tahun terakhir masa kepemimpinan Anies yang dulu berpapasan dengan Sandiaga Uno, tapi kini berganti partner dengan Ahmad Bemper Riza Patria itu. Kisah kepemimpinan Anies di Jakarta lebih banyak kontroversinya daripada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Jakarta secara keseluruhan. Nah, bicara soal janji kampanye dulu sewaktu Pilkada DKI Jakarta 2017 dikelar, salah satu tudingan yang paling keras, boleh bilang kasar nggak ya, yang disampaikan Anies adalah menyangkut bangunan benda mati yang disebut menjadi fokus Ahok selama menjadi gubernur DKI Jakarta. Mungkin waktu itu ada semacam iri hati yang dilihat Anies ketika menyebut bahwa dirinya tidak berencana hanya membangun benda mati, tapi membangun manusianya. Benda mati disebut ketika itu hanya menarik untuk difoto dan ditunjukkan. Kata Anies kala itu dengan pesonanya sebagai ahli tata kata, karena itu politisi senang membangun benda mati. Saking ahlinya menurut saya nggak heran kalau ada banyak yang lantas terkecoh, lalu mengangguk-angguk tanda nggak ngerti. Mereka terbuai pesona kata-kata indahnya, seperti buayan janji-janji manis lainnya yang terbukti sukses mengecoh 58% warga Jakarta yang dulu mencoblos Anies Sandi. Tapi kini semakin melihat bahwa pilihan mereka rasa-rasanya benar-benar keliru, tapi percuma. Toh pada akhirnya tinggal sebentar lagi Anies melengkapi jabatannya selama 5 tahun di DKI Jakarta. Nah, kembali ke persoalan benda mati. Seingat saya, ada legasi yang kuat yang ditinggalkan oleh pemerintahan Ahok yang sempat dilanjutkan oleh Jarot, yaitu dengan simpang susun semangginya yang begitu megah itu. Selepas dari penjara di Makobrimob, Ahok berkesempatan melintasi jalan yang megah itu yang dulu dibangun pada masa pemerintahannya tanpa sepeser pun memakai uang APBD. Beda banget dong sama proyek Formula E, di mana lebih terlihat membuang uang rakyat dengan percuma, tapi sampai hari ini hasilnya nol besar, bukan? Lalu juga JIS yang katanya dibangun oleh Anies, padahal dari sejak zaman Fauzi Bowo sudah dicanangkan. Lalu pula diketahui ngutang dana PEN 80%-nya. Gila, saya rasa tak perlu menyebut karya-karya lain yang disebut Anies sebagai benda mati itu, karena selama 4 tahun pemerintahan Anies tidak ada satupun yang bisa mengalahkan satu bangunan yang mungkin justru sudah berkali-kali dilintasi Anies selama menjadi gubernur DKI Jakarta. Kita mau sebut apa? Tugu Getah-Getih, monumen peti mati dan setan-setanannya, genteng warna-warni, jalur sepeda di jalan protokol yang kini tinggal kenangan karena dibongkar pasang, jembatan tanpa atap yang katanya akan menarik minat warga untuk foto-foto, atau yang paling aktual sepatu raksasa yang kini sudah nggak nampak lagi setelah menjadi sasaran aksi vandalisme warga. Ya, kita belum bicara soal anggaran dari berbagai proyek benda mati yang dibangun di masa Anies yang terkesan membuat sosok gubernur santun dan seiman itu seperti menjilat ludahnya sendiri, ya kan? Bagi saya setidaknya ada 2 dugaan kenapa sampai Anies justru sibuk membangun benda mati. Padahal dulu sepertinya dia dengan yakin akan lebih fokus pada membangun manusia Jakarta. Terbukti deng, kebetulan Anies membangun manusia belum lama ini, yaitu dengan menjamu para anggota DPRD yang terhormat, lalu membuat mereka kenyang supaya imunitas naik dan tidak mudah sakit. Pertama, Anies dulu asal bicara, yang penting terlihat kontra dengan program yang sudah dan akan dilaksanakan oleh Ahok Jarot.
Kedua, Anies memang tak tahu apa-apa buat mewujudkan apa yang sudah diomongkannya semasa menarik simpati dari para calon pemilihnya pada Pilkada DKI 2017 silam. Bagaimana menurut Anda? Adakah bangunan benda matinya Anies yang mungkin terlewat dari ingatan saya? Yang misalnya kita tandingkan dengan Simpang Susun Semanggi sebagai benda mati yang murni dibangun sebagai bukti kapasitas Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, bukan karena bantuan dari pemerintah pusat. Kayak JIS itu loh. Apakah bisa mengalahkan warisan Ahok? Rasanya kok belum ada ya. Entah kalau besok tiba-tiba dibangun monumen dengan bentuk mobil Formula E sebagai kenang-kenangan supaya program itu nggak dibilang gagal total dan merugikan negara karena menggunakan dana APBD untuk membayar DP-nya. Sekaligus bisa dipakai ngeles dengan berkata-kata, tuh ada buktinya Formula E bisa dibikinin monumen mobilnya di Jakarta. Dan silakan berpikir, apakah gubernur dengan omongannya yang nggak bisa dipegang itu pantas untuk diberi kesempatan meramaikan Pilpres 2024? Atau sebaiknya kita doakan bareng-bareng agar kiprah politiknya dicukupkan saja sampai mentok pada Oktober 2022 ini? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?